Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ande Mada Putri, semester 5B dengan NIM 2021-1054 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Ghazali Baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang etika dan keamanan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video penjelasannya. Check it out! Penggunaan teknologi informasi berkaitan erat dengan moral, etika, dan hukum dalam keberlangsungan pada dunia bisnis. Moral merupakan perilaku yang benar dan salah yang berlaku secara keseluruhan. Etika dalam penggunaan teknologi informasi ditunjukkan sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial dari pemanfaatan teknologi informasi. Nah, manusia sebagai pembuat, operator, dan sekaligus juga sebagai pengguna sistem yang akhirnya menjadi faktor yang menentukan kelancaran dan keamanan sistem. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan unsur etika dan keamanan sistem sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Bukan suatu hal yang baru bila kita mendengar bahwa dengan kemajuan teknologi ini, maka semakin meningkat kejahatan yang dilakukan. Nah, berikut beberapa kejahatan komputer atau computer crime yang didefinisikan oleh Association of Information Technology Professionals atau ATTP, meliputi 1. Penggunaan akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan yang secara tidak sah. 2. Pemberian informasi secara tidak sah. 3. Pembuatan kopi software secara tidak sah. 4. Mengingkari akses pemakai akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. 5. Yaitu menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud. Solusi sosial, internet, dan teknologi informasi lain dapat memiliki banyak pengaruh yang menguntungkan bagi masyarakat. Dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah manusia dan sosial melalui solusi sosial seperti diagnosis medis, instruksi berbantu komputer, perencanaan program pemerintah, pengendalian kualitas lingkungan, dan penegakan hukum. Pembelajaran jarak jauh didukung oleh jaringan telekomunikasi, konferensi video, surat elektronik, dan teknologi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yakni 1. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. 2. Mendefinisikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. 3. Menentukan kebijakan keamanan informasi. 4. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Nah, adapun tujuan dari keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yakni 1. Kerahasiaan, 2. Ketersediaan, dan 3. Integritas. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kesimpulannya yaitu, etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak. Keamanan dalam hal informasi merupakan faktor yang penting dan perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru di mana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam gray area, di mana standar etika belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan sistem etika yang baru untuk era informasi sebagai penuntun individu dan organisasi dalam mengambil tindakan. Teknologi informasi menghasilkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya, meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.